Berikutnya mengenai objek saat terutang dan tarif PPh pasal 22. Kenapa ada objek? Karena ini adanya kegiatan. Dikarenakan ada kegiatan. Jadi objek pajak itu adanya karena adanya kegiatan. Tapi sebenarnya pajak nggak selalu harus ada kegiatan. Karena adanya pajak itu kemungkinannya dua ya. Bisa karena memiliki, bisa karena melakukan kegiatan. Contohnya apa kalau yang memiliki? Misalkan PBB, terus apa? Pajak kendaraan. Kita tidak melakukan kegiatan membeli atau menjual atau mendapatkan penghasilan, tapi kita hanya memiliki tanah dan rumah. Kita hanya memiliki kendaraan. Karena kita memiliki kendaraan dan rumah tersebut harus dikenakan pajak. Seperti itu. Kemudian kalau pajak atas kegiatan ya banyak. Ini contohnya ya PPh. PPh 21, 22 dan seterusnya. Nah, kita akan bahas objek saat terutang dan tarif PPh pasal 22. Jadi karena ada kegiatan ya. Kalau pajak itu, pajak penghasilan itu karena termasuk ke dalam yang memiliki atau yang karena adanya kegiatan, bukan karena memiliki sesuatu. Nah, biasanya PPh pasal 22 ini, bukan biasanya ya, pasti ya, objeknya itu yang termasuk ke dalam kegiatan impor barang. Impor itu artinya memasukkan barang atau jasa kena pajak ya, dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia. Jadi bukan Indonesianya aja ya, tapi daerah pabean. Daerah pabean itu daerah kekuasaannya Indonesia. Nggak cuma daratan, bisa lautan, bisa juga udara. Seperti itu. Kemudian ekspor barang tertentu. Kalau ekspor sebaliknya, impor memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kalau impor memasukkan daerah pabean, kalau ekspor mengeluarkan dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Kemudian juga penjualan barang-barang tertentu dan juga kepada pembeli tertentu. Ya, kalau kita istilahkan di pemungut tadi yaitu sumber dana. Seperti itu. Kemudian kita rinci yang termasuk ke dalam objek PPh pasal 22. Di sini ada yang pertama adalah impor. Jadi pada saat impor itu prosesnya ya. Pertama pesan barang, tentu sebelumnya setelah melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua melakukan pembayaran. Baik itu pembayaran DP atau pembayaran full invoice. Yang ketiga, barang dikirimkan. Nah, yang keempat, baru setelah barang itu datang, masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, maka kita diwajibkan membayar pajak. Salah satunya adalah BM, bea masuk. Ya. Jadi membayar pajaknya itu pada saat bea masuk. Atau kalau enggak pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan atas impor. Baru setelah kita bayar pajak, baru kita dapat barang yang kita pesan. Menerima barang. Jadi kapan bayar pajak itu? Bayar pajak itu pada saat kita membayar bea masuk.
yang menunjukkan barang itu sudah masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Atau kalau tidak membayar bea masuk, mungkin karena dapat KMK master list namanya, pembebasan bea masuk impor, itu kena pajaknya pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan atas impor. Gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah impor barang yang dikelompokkan menjadi jenis barang dan kepemilikan API. Jadi kepemilikan API ini mempengaruhi tarif ya. Mempengaruhi tarif. Kemudian tapi ada juga ya, meskipun tidak punya API itu tidak berpengaruh kepada tarif. Tergantung nanti barangnya itu yang mana. Makanya nanti bisa dilihat di lampiran PMK 110 ya 2018. Ini nanti ada lampiran yang menjelaskan tentang tarif yang dikenakan. Nah, pada saat kita mau membayar untuk transaksi impor itu pada saat pembayaran bea masuk. Kalau ditunda bea masuknya atau bahkan dibebaskan karena adanya ini dibebaskan ya. BM dibebaskan dengan namanya KMK master list. Salah satunya ya. Atau yang tidak termasuk pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Maka pada saat melakukan pembayaran pajaknya yaitu ketika penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Nah, adapun tarifnya itu beda-beda. Ada yang 10%, kalau lampiran A ada yang 7,5, untuk yang B ada yang 0,5, untuk yang C ada juga yang 2,5. Nah, baru nih yang lampiran yang bukan disebutkan dalam A, B, dan C itu ada hubungannya dengan API. Gitu. Kemudian objek yang kedua yaitu ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Tarifnya adalah 1,5% dari nilai ekspor. Ini tadi ya, di sebelumnya dijelaskan tentang transaksi yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 22. Bisa dalam rangka impor dan juga dalam rangka ekspor. Seperti itu. Nah, di sini ya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu pembelian barang. Pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau KPA. Ini sama ya, sama yang tadi di atas yang membahas tentang pemungut PPh pasal 22. Kemudian ada juga bendahara yang menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan. Kemudian ada KPA atau pejabat yang membayar dengan kuasa dari KPA. Nah, itu tarifnya pembelian barang itu adalah 1,5%. Berikutnya, pada saat pembelian barang, sekali lagi ya, pembelian barang itu berarti kita menjual kepada pihak ini. Jadi kalau mereka menjual, ya nggak ada pajaknya. Nggak ada pajak pakai pasal 22 maksudnya. Kemudian, kalau dibelinya oleh BUMN. Kalau oleh BUMN, di sini dijelaskan. Kemudian ada juga bahan tertentu, itu tarifnya adalah 1,5%. Kemudian yang kelima, yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri.
Nah, ini untuk industri baja ya maksudnya, bukan baha. Tarifnya 0,3 ya. Jadi ada yang jadi kalau industri tertentu tergantung industrinya. Ada yang 0,25 kalau semen, 0,1 untuk kertas, 0,3 untuk baja, 0,45 untuk otomotif. Yang keenam ada yang berhubungan atau penjualan kepada yang dilakukan ya oleh ATPM atau APM. Tarifnya 0,45 ya, sama dengan industri otomotif. Kemudian yang ke-7, penjualan hasil produksi distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas. Nah, ini untuk penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Kemudian yang ke-8, pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Tarifnya 0,25. Yang ke-9 adalah pembelian batu bara, mineral logam, dari badan, nah ini dari badan atau orang pribadi yang memiliki atau mengantongi izin pertambangan. Ke-10, penjualan emas batangan. Ke-11, yang termasuk ke dalam sangat mewah. Kalau kasus yang otomotif tadi, beli mobil Avanza tipe E, ya, itu ada yang berhubungan sama peraturan daerah untuk tarifnya. Untuk emas batangan 0,45%, kecuali kalau kita nggak punya NPWP maka akan dikenakan lebih tinggi. Makanya untuk khusus emas batangan ya, untuk khusus emas batangan itu akan dikenakan pajak sebesar 0,45%. Nah, kita wajib mengetahui tentang objek pajak dari PPh pasal 22. Kenapa? Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemotongan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, ini maksudnya yang benar itu ini ya. Yang seharusnya tidak terutang. Jadi sekarang kita ulangi lagi. Tujuan dari mengetahui objek PPh pasal 22 ini yaitu agar tidak terjadi pemotongan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada yang dilakukan oleh wajib pajak yang seharusnya tidak terutang. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kita termasuk industri misalkan industri kain. Nah, terus dipotong PPh pasal 22 kan termasuk industri tertentu. Nah, kalau kita nggak tahu ya udah dipotong aja, itu kan merugikan. Padahal industri kain itu tidak ada. Adanya industri kertas, industri otomotif, industri farmasi gitu ya. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Gitu. Kemudian juga kita harus mengetahui tarifnya. Jangan sampai kita itu ketika melakukan impor ada tuh di lampiran A. Jangan pakai tarif yang di lampiran D. Gitu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui objek pajak agar tidak menjadi salah potong. Itu mengenai objek, kemudian saat terutang dan tarif PPh pasal 22. Tujuannya kita mengulang ini adalah agar kita tahu apakah penjualan kita termasuk objek atau tidak, kemudian
kita mengetahui kapan kita harus membayar pajaknya, kalau kita yang bayar, atau kapan lawan transaksi kita memberikan bukti potongnya, kalau dipotongkan oleh pihak pemberi penghasilan. Dan tarif PPh pasal 22. Tujuannya agar tarif yang digunakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Jangan senang kita dikenakan pajak terlalu kecil, bisa saja salah, sehingga kita mengakibatkan menjadi kurang bayar. Kemudian, karena kurang bayar, datang surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Dan karena pajak itu adalah diatur oleh hukum, maka tidak ada istilah tidak tahu peraturan perpajakan. Nah, itu mengenai objek saat terutang dan tarif PPh pasal 22.